Pelajaran ke-7 dengan judul Laporan yang Baik. Ini tentang Paulus. Dia walaupun di penjara ya, dia ngasih nulis surat juga kayak memberitakan Injil kepada di dalam penjara. Iya, makanya ini yang kayak mungkin kayak menjadi kekuatan juga bagi kita, kayak bahkan Paulus aja di posisi yang kayak itu kan mengancam hidup dia ya. Bener-bener. Hidup dia di penjara, tapi dia masih menyempatkan untuk tetap menulis dan juga mengabarkan. Kenapa Tuhan mengizinkan Paulus dan yang lainnya, rasul-rasul lain dimasukkan ke dalam penjara dan dianiaya, padahal dia mengotbahkan Injil kan? Bagaimanakah pengalaman Kristen kita bisa memengaruhi semua orang yang ada di sekitar kita? Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Siap ya? Siap. Halo. Good. Halo semuanya, perkenalkan aku Mauren. Aku Janice. Aku Gerena. Yeay, kita kembali lagi Yes. dengan episode baru Cornerstone Connection. Oke. Gimana nih Janice? Apa yang mau kita kasih tahu sebelum kita mulai? As always teman-teman, buat kalian yang gak punya buku ini, buku Cornerstone yang berjudul Kisah Orang yang Selamat, kalian bisa kontak call center Hope Channel Indonesia di bawah sini atau ke akun sosial medianya Hope Channel, supaya kalian bisa belajar bareng kita dengan baik. Siap nggak untuk belajar? Siap dong. Siap. Kalau gitu kita akan langsung mulai. Tapi sebelum itu, kalau yang belum punya buku, sebelum itu, yang belum punya buku, kita bisa baca di ayat inti yang kita punya, yang terdapat di Filipi 1 ayat 3-6, di ayat 12-14, dan juga 20. Ya. Oke, jadi karena tadi kamu yang bingung, kamulah yang memulai untuk membaca ke dalam cerita kita. Judul cerita kita pada minggu ini adalah Laporan yang Baik. Kita mulai ya, ke dalam cerita. Paulus berada di dalam penjara di Roma karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Meskipun dia dirantai, dia menunjukkan sikap yang penuh sukacita dalam surat-suratnya kepada beberapa gereja di seluruh wilayah. Sukacitanya tidak tergantung kepada situasi dari luar. Sukacitanya berasal dari mengenal Yesus Kristus dan memberitakan kabar baik mengenai keselamatan kepada orang lain. Paulus menganggap adalah bahwa menjadi pelayan Injil dan hamba bagi pengikutnya orang-orang percaya adalah salah satu hak istimewa. Bahkan sebagai tahanan dia meminta kepada saudara-saudarinya sesama Kristen untuk berdoa agar ia mendapat kesempatan lebih banyak lagi untuk membagikan imannya. Dia menulis kepada gereja-gereja bahwa dia telah menerima laporan yang bagus mengenai pekerjaan mereka yang rajin bagi Injil. Dia mengingatkan mereka agar terus melanjutkan dalam iman dan dalam kasih dan dalam persekutuan satu dengan yang lain. Dia mengingatkan mereka bahwa jika mereka terus berjalan bersama dengan Kristus, mereka akan mendapat upah yang besar di surga. Pada ayat-ayat berikut, menulis kepada jemaat Filipi, Paulus ingin agar umat percaya tahu bahwa percobaannya adalah untuk kebaikan, untuk kemajuan pekerjaan Injil, dan dia mendorong mereka untuk terus melanjutkan pekerjaan itu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Oke, ini tentang Paulus. Dia walaupun di penjara ya, dia ngasih nulis surat juga kayak
memberitakan Injil. Memberitakan Injil padahal kepada- di dalam penjara. Iya, makanya ini yang kayak mungkin kayak menjadi kekuatan juga bagi kita, kayak bahkan Paulus aja di posisi yang kayak itu kan mengancam hidup dia ya. Benar-benar. Hidup dia di penjara, tapi dia masih menyempatkan untuk tetap menulis dan juga mengabarkan Injil. Iya. Jadi Mm-mm. di dalam pencobaan apapun kehidupan kita harus tetap menginjil. amin. Amin. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, Iya. untuk membahas lebih tuntas lagi, kita akan mendengarkan segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu? Menggunakan analogi gunung es, pemikiran sadar kita dapat dipahami seperti bagian kecil dari gunung es yang ada di permukaan air yang dapat dilihat oleh semua orang. Pemikiran bawah sadar jauh lebih besar dan bagian yang terluas dari gunung batu tenggelam di bawah permukaan air dan tidak dapat dilihat dengan mudah. Pergumulan terdalam kita ada di bagian dalam dari gunung es dan adalah yang paling sulit untuk diungkapkan. Alam bawah sadar kita dapat secara langsung mempengaruhi perasaan dan tindakan dengan menanamkan gambar yang kuat dalam pikiran sadar kita secara konsisten. Ketika kita merenungkan kehidupan Kristus dan mengisi pikiran kita dengan cerita-cerita dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam kitab suci Allah, kita akan menanamkan gambar yang kuat dalam pikiran sadar kita. Gambar-gambar ini akan membentuk pikiran kita dan menuntut kita untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak raja. Salah satu kesaksian terbesar dalam tindakan seperti Kristus dari anak-anak Allah. Nah, apa nih yang kalian masukkan dalam pikiran kalian setiap hari? Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan bersama kita semua udah ada Yeay. Pendeta Benny The one and Tambunan. only. The one and only. Shalom pendeta. Shalom pendeta. Apa kabar kabar? pendeta? Baik, kan juga baik ya. Baik-baik, puji Puji Tuhan, Tuhan, Pak luar biasa. Ben. Jadi kita mau ngapain sama Kali pendeta ini Benny? kita bakal ngebahas pelajaran ke-7 dengan judul Laporan yang Baik. Tapi sebelum itu kita akan baca ayat inti yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Oke, Pak Pendeta, kita kan tadi sudah membaca bersama-sama ceritanya dan kita pastinya banyak pertanyaan untuk Pak Pendeta. Yang pertama Pak Pendeta, di dalam ayat kita tadi tuh ada dalam Kolose 3 ayat 2, Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara yang baik di atas, bukan yang di bumi. Nah, perkara-perkara dunia tuh yang mana Pendeta, dan perkara-perkara surga itu yang mana yang dimaksudkan ayat ini? Itu mesti jelasin lagi. Kan mengulang lagi ya. Iya. Biar kita semua ingat. Iya, Bapak mengulang lagi. Iya, tentunya perkara-perkara di atas itu adalah pada saat kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan baik, maka kita akan senang untuk berbicara mengenai siapa Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Misalnya begini, kalian udah pernah ketemu dengan Jokowi? Belum kan? Jokowi habis dari NTB. Oke, thank you. Iya, atau ketemu dengan presiden siapa, atau dengan artis Korea mana gitu kan. Pasti sepanjang berapa lama ceritanya itu aja kan. Iya. Ya, kita akan cerita, wah ketemu, wah pokoknya di-upload semuanya kemanapun, cerita kemanapun. Itu menceritakan bahwa saya mengenal dia, saya senang dengan dia, apapun kita cerita mengenai itu. Demikian juga dengan kita kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Pada saat kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik, maka kita akan menceritakan dia dimanapun, kapanpun, kita akan ceritakan bagaimana Yesus itu dalam kehidupan kita. Ya. Kesukaan itu, kegembiraan itu, dia akan cerita kemanapun. Pengaruhnya juga akan ada kemanapun. Ya. Walaupun ukuran
ukuran sukacita, ukuran bahagia itu kan berbeda. Ya. Maksudnya pada waktu Paulus bekerja, kemudian pada waktu Paulus memberitakan siapa Yesus sebenarnya, ada orang yang nggak senang kan. Di mana-mana pasti ada pro kontra ya. Jadi mereka yang tidak senang ini rata-rata adalah orang yang punya kedudukan. Dulunya mereka itu orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya nama lah gitu kan. Tiba-tiba sekarang ada nama Yesus yang ditinggi-tinggikan, maka mereka gusar juga gitu kan. Mereka gusar, mereka tidak senang, dan mereka coba untuk melakukan segala sesuatu, termasuk Paulus sampai di penjara dan lain sebagainya. Tapi yang menarik dalam pelajaran kita bahwa Paulus walaupun di penjara sekalipun dia tetap melakukan kebaikan. Dia tetap meninggikan Yesus, dia tetap melakukan hal-hal yang baik. Dia tidak ikut campur, misalnya orang mengata-ngatai dia ataupun orang menggoda dia dengan hal yang tidak baik, dia balas dengan hal yang tidak baik, tidak. Dia tetap melakukan hal yang baik. Dan itu berpengaruh kepada orang banyak, orang lain. Jadi walaupun dia di penjara sekalipun, dia punya pengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, juga bagi orang-orang yang berada di luar daripada penjara itu, karena orang kan tahu, oh dia di penjara gini kok, oh dia penjara begini kok ya. Jadi itu akan sampai apapun yang dilakukan, walaupun itu di dalam penjara sekalipun, akan sampai keluar bagaimana tingkah laku dia, bagaimana apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajarkan, dan semuanya berpengaruh. Kalau kita belajar ataupun kita tahu sejarah daripada Paulus pada waktu dia di penjara, mulai penjara, kemudian dari satu tempat lain, kemudian sampai ke Roma sekalipun, untuk dia banding ke Roma sekalipun, perjalanannya di kapal dan lain sebagainya, itu kan sudah pengaruh yang sangat besar ya. Sangat besar. Jadi pengaruh yang besar itu misalnya ini ya, di penjara waktu dia naik banding akan ke Roma ya, naik kapal ya, sudah dikasih tahu, Paulus sudah bilang kepada pemimpin prajurit atau perwira yang bawa tahanan, itu kan ada 275 ya, orang, kemudian katakan udahlah nggak usah dilanjutin ya, ini cuaca nggak bagus, tapi lanjut aja, kata nakodanya, kata kapten kapalnya. Akhirnya lanjut, tengah jalan mereka tolong mengambil kan, hancur semuanya dan sebagainya. Dan Paulus kata nggak usah dibunuh kok gitu ya, kami semua nggak ada yang hilang kita. Di penjara pun di Roma dia melakukan hal yang baik, dan itu terpengaruh kepada orang-orang lain, sehingga dia juga menjadi satu berkat bagi banyak orang. Oke, Pendeta. Amin, terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Aku mau tanya untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan banyak sekali perjalanan yang sudah dijalani oleh Paulus, dan banyak juga penginjilan yang memberikan pengaruh besar buat orang banyak. Pertanyaan yang ingin aku tanyakan adalah, bagaimanakah pengalaman Kristen kita bisa memengaruhi semua orang yang ada di sekitar kita, entah itu teman, keluarga, tetangga, ataupun teman-teman sekelas kita? Yang pertama adalah kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ya, betul. Amin. Kita hidup juga untuk orang lain. Yang kedua adalah kita harus bersosial. Maksudnya bersosial, kita harus berteman dengan siapa saja, teman-teman di sekolah, dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Dan jangan lupa setiap orang punya problema, setiap orang punya masalah dalam kehidupannya. Jadi jangan anggap dia orang kaya misalnya kan, wah dia punya semua, orang tuanya gini-gini dan lain sebagainya, maka nggak mungkin, dia pasti nggak ada masalah lah. Belum tentu, bisa jadi saking kayanya bapak ibunya sibuk sehingga dia sendirian di rumah, di sekolah juga nggak ada teman, akhirnya dia juga frustrasi dan lain sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi berteman saja dengan siapa saja, maka pengaruh kita itu akan kelihatan pada orang lain bahwa oh ini orang baik loh dia, oh dia baik loh. Mungkin kita hanya tegur, hanya cerita, gimana sih kamu di rumah, gimana, dia akan memberikan satu hal, oh ini orang suka memperhatikan saya ya, oh ini bisa, akhirnya kita bisa berteman dengan siapa. Wah, menarik. Bener sih, kita harus temenin semua orang. Gak boleh pilih-pilih teman. Iya. Jadi kamu mau nanya lagi kan? Boleh terakhir ya Pendeta, pertanyaan terakhir. Kira-kira kenapa Tuhan mengizinkan Paulus dan yang lainnya, rasul-rasul lain dimasukkan ke dalam penjara dan dianiaya, padahal dia mengkhotbahkan Injil kan, mengkhotbahkan tentang Yesus. Iya,
kita tahu bahwa mereka itu kan dalam kehidupan mereka itu melambangkan kepada ini loh kehidupan yang benar siapa Yesus dan lain sebagainya. Yang ajarannya sangat bertentangan dengan apa yang mereka selama ini, tradisi mereka selama ini. Contohnya mengenai kebangkitan. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Sedangkan diberitakan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ini apa-apaan ini? Kok ada ajaran baru dan lain sebagainya gitu. Padahal fakta dikasih tahu gitu kan. Ini buktinya kok saya sudah lihat dan lain sebagainya. Ini kenapa nggak percaya gitu kan? Jadi belum ajaran-ajaran lainnya ya. Tapi yang diberikan adalah bahwa orang-orang yang memberitakan Injil itu memberikan kabar baik, tapi belum tentu disambut dengan baik. Karena tidak disambut dengan baik, dan kita tahu lah setan juga bekerja kan dalam hal. Jadi kadang-kadang Tuhan membiarkan rasul-rasul ataupun orang-orang yang memberitakan Injil itu, oke, kamu bisa mengalami satu penderitaan, ya, misalnya masuk penjara dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu penderitaan itu tidak melebihi kekuatan kita, ya, masuk dalam penjara, tapi dalam penjara pun Tuhan bisa gunakan dia untuk jadi berkat bagi orang lain. Contoh Paulus tadi, Yusuf misalnya ya, Yusuf dalam penjara kan dia bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan walau dalam keadaan sulit menurut pikiran kita, tapi belum tentu itu sulit, belum tentu itu menjadi satu hal yang tidak baik, itu bisa jadi baik dan berkat bagi banyak orang. Jadi tidak perlu sebenarnya kita takut apapun, walaupun setan coba menggunakan dengan siksaan fisik misalnya, ya, dengan dipenjara, dengan lain sebagainya. Tapi kita yakin bahwa itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperlihatkan pada orang lain siapa diri kita sebenarnya. Itu sebabnya judulnya kan laporan yang baik. Laporan yang baik. Orang kadang, oh sini baik kok. Oh ini nggak mungkin lah dilakukan ini, dan orang akan tahu dan orang akan lebih mengenal siapa Tuhan melalui diri kita. Terima kasih. Berarti kayak image kita itu menunjukkan Yesus, atau justru malah kayak apaan sih dia? Masa gitu. pengikut Yesus kayak gini? Berarti ini harus kita memberikan laporan yang baik mengenai Yesus kepada sesama kita. Terima kasih banyak pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Karena kita tadi sudah tanya-tanya ke pendeta, kita juga pastinya mau tanya teman-teman dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama saya Marcelo Christian Unua dan saya kelas 10-3 dan sekolah di Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Michelle Andrea Panjaitan, biasa dipanggil Michelle, dan saat ini saya berada di kelas 10 di Perguruan Advent Salemba. Halo, nama saya Ramoti Tampungulon, saya dari kelas 10-1 dan saya berasal dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Halo, perkenalkan nama saya Ariela J. Colin Eleora Luhukai. Saya berasal dari kelas 10-1 dan berasal dari Sekolah Perguruan Advent Salemba. Perkenalkan, nama saya Tabita Rachel Sabatini, saya kelas 10-3, saya berasal dari Perguruan Advent Salemba. Baiklah, jadi jika saya menghadapi ujian dan cobaan, saya akan menjadikan ujian dan cobaan itu sebagai pembelajaran untuk kehidupan saya. Saya berharap juga dan saya untuk kedepannya, jika saya dihadapi juga oleh ujian dan cobaan, saya akan menjadikan ujian tersebut untuk dapat membuat saya lebih mengerti lagi cara kerja dalam kehidupan ini, dan juga menurut saya dalam menghadapi ujian dan cobaan, saya dapat menjadi tumbuh dalam roh dan juga iman saya kepada Tuhan. Baik, cara yang dapat saya lakukan untuk menunjukkan bahwa saya adalah umat yang beriman dalam menghadapi tantangan hidup, mungkin adalah dengan tidak bersungut-sungut dalam menghadapi masalah ataupun tantangan hidup yang saya miliki. Karena saya rasa ketika saya bersungut-sungut, itu menunjukkan bahwa saya tidak sepenuhnya percaya akan rencana Tuhan bagi hidup saya. Oke, pertama-tama setiap manusia di dunia ini pasti pernah mengalami pencobaan masing-masing. Tapi sebagai orang Kristen, yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah pasti saya berdoa dulu meminta tuntunan dari Tuhan agar saya bisa melewati pencobaan ini. Karena saya percaya setiap pencobaan yang dibiarkan kepada manusia tidak melebihi dari kekuatan manusia itu sendiri.
Dan mungkin setelah saya berdoa, saya akan mencoba untuk melewati percobaan-percobaan yang diberikan, dan saya akan melewatinya dengan sukacita karena saya tahu bahwa Tuhan bersama saya. Sebagai umat yang beriman, pertama-tama saya akan meminta kehadiran Tuhan agar dalam setiap tantangan hidup yang saya lewati, saya bisa melewatinya dengan agar iman saya tidak goyah. Dan tidak kalah penting juga untuk tetap memegang teguh kepada iman saya dan berserah kepada Tuhan. Kita harus sabar dan ikhlas, dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah lagi di balik setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan juga sebagai umat Kristen yang beriman, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan, berdoa agar kita dapat menghadapi setiap cobaan yang kita miliki dengan baik. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow. Tadi kan kita udah denger nih pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Menurut kalian gimana sih? Bagus. Iya kan? Aku setuju banget sama pendapat mereka. Setuju sama semuanya nggak sih? Iya, pasti. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita mantep banget nih. Harus Cuma mencoba. Gimana Gimana ujian sih? datang kita ngamuk dulu. Gimana ya? Berarti kita harus tetap mencerminkan Tuhan Yesus dalam diri kita dalam menghadapi Biar situasi apapun. image kita bagus. Iya. Bagus karena kita pengikut Tuhan. Bener. Jangan malah Iya. jadi sesat buat Betul. teman-teman. Tidak Oke. boleh. Karena kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Nggak kerasa ya. Iya. Boleh minta tolong Pendeta Benny untuk memberikan kesimpulan kepada kita semua. Baik, kesimpulan pelajaran kita di pelajaran ke-7, laporan yang baik, memberikan kepada kita bagaimana Paulus dalam kehidupannya memberikan satu gambaran apapun yang dia alami, dimanapun dia berada, dia selalu memberitakan bagaimana Yesus telah melakukan sesuatu perubahan dalam kehidupannya, dan dia yakini bahwa Yesus itu memang adalah Allah. Dia memberitakan kepada semua orang. Dia tidak ragu-ragu untuk memberitakan, saya melihat bahwa saya bertemu dengan Tuhan. Dia tidak ragu-ragu mengatakan bahwa Tuhan telah mengubah kehidupan saya. Dia tidak ragu-ragu mengatakan bahwa banyak orang terberkati dengan mereka menerima Tuhan. Dan dia selalu memuji orang-orang yang setelah dia bertemu, kemudian dia pergi berpisah, kemudian ketemu kembali, dia katakan, saya bersuka oleh karena kamu masih dalam iman. Jadi dalam pelajaran kita memberikan bahwa apapun yang diberikan, kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan dapatkan laporan-laporan yang baik, bagaimana kehidupan kita, baik kita berada dalam kesusahan sekalipun menurut orang lain, tapi bagi kita itu adalah satu keuntungan bagi kita di mana kita memberitakan siapa Tuhan sebenarnya yang kita miliki, yang selalu kita sembah. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Untuk menutup pelajaran kita meminta Pak Pendeta untuk mendoakan kita dan juga teman-teman yang di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami pelajari. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan bagi kami agar kami boleh melakukan hal-hal yang baik dalam segala kehidupan kami karena Tuhan telah lebih dahulu memanggil kami menjadi murid-murid. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memberitakan kepada banyak orang siapa Tuhan itu sebenarnya bagi kehidupan kami. Pelajaran kami hari ini kiranya boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami. Memberkati semua orang-orang muda, baik yang berada bersama kami pada saat ini maupun dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang boleh memberkati dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam pendidikan, dalam segala usaha tangan, pekerjaan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhanlah menjawab seruan mereka agar mereka pun boleh bersuka karenanya. Karena kami berdoa dalam nama Putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya,
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kiranya ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terutama terima kasih kepada pendeta yang sudah menjadi narasumber kita. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Untuk teman-teman yang menonton, terima kasih sudah menyaksikan kita yang sudah membawa pelajaran Cornerstone ini. Sampai ketemu di episode yang lainnya. Dan semoga kita selalu setia dan selalu mau mencari Tuhan lewat firman Tuhan. Melalui Cornerstone Connection.